Halo semua, saya Muhammad Nagib Al-Habsyi, jurusan Psikologi Islam dengan NIM 240103040258. Di sini saya akan membahas satu topik yang memungkinkan topik ini cukup menarik, yaitu observasi. Jadi dalam dunia psikolog ada yang namanya observasi. Observasi itu salah satu metode yang cukup penting dalam dunia psikolog, yang mana metode ini untuk memahami perilaku seseorang lewat pengamatan terhadap tindakan dan respon individu dalam situasi tertentu. Dengan observasi, kita bisa melihat apa yang sebenarnya dilakukan seseorang, bukan hanya apa yang mereka katakan. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu. Pertama, mari kita pahami dulu pengertiannya. Secara sederhana, observasi dalam psikologi adalah kegiatan mengamati dan mencatat perilaku seseorang secara sistematis untuk memperoleh data yang akurat. Tujuannya tentu saja agar psikolog bisa memahami perilaku manusia berdasarkan fakta yang terlihat, bukan sekedar asumsi atau perkiraan. Lalu apa fungsinya? Fungsi observasi antara lain untuk mengumpulkan informasi dalam proses asesmen, penelitian, maupun intervensi psikologis. Melalui observasi, psikolog bisa mengetahui bagaimana seseorang berperilaku, berinteraksi, dan menanggapi lingkungannya. Jadi, observasi bukan sekedar melihat, tapi juga memahami makna di balik perilaku itu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu jenis-jenis observasi. Dalam psikolog, ada beberapa jenis observasi yang sering digunakan. Yang pertama adalah observasi partisipan. Pada jenis ini, pengamat ikut terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, tujuannya supaya pengamat bisa memahami konteks perilaku secara lebih mendalam. Yang kedua, observasi non-partisipan. Di sini pengamat tidak ikut serta dalam aktivitas, hanya mengamati dari luar tanpa memengaruhi situasi. Selain itu, ada juga observasi sistematis. Jenis ini dilakukan berdasarkan pedoman atau kriteria tertentu, sehingga hasilnya bisa lebih terukur dan bisa dibandingkan. Dan terakhir, observasi naturalistik. Ini dilakukan di lingkungan alami tanpa ada intervensi dan pengamat. Jadi perilaku yang muncul biasanya lebih spontan dan apa adanya. Selanjutnya, mari kita bahas tahapan dalam observasi psikologi. Secara umum, ada 3 tahap utama yang perlu dilakukan. Tahap pertama adalah perencanaan. Pada tahap ini, pengamat menentukan tujuan, siapa yang akan diamati, serta metode atau cara yang akan digunakan. Tahap kedua yaitu pelaksanaan. Di sini pengamat mulai melakukan observasi secara langsung, mengamati perilaku, serta mencatat hal-hal penting yang terjadi di lapangan. Dan yang ketiga, analisis atau evaluasi. Hasil dari observasi kemudian dikaji untuk ditarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan awal. Tahap ini penting agar data yang dikumpulkan benar-benar bisa digunakan untuk memahami perilaku individu secara objektif. Nah, dalam proses observasi, teknik pencatatan juga sangat penting, karena tanpa pencatatan yang baik, hasil observasi bisa jadi kurang akurat. Beberapa teknik yang sering digunakan antara lain, yang pertama, checklist. Berupa daftar perilaku yang telah ditentukan sebelumnya. Saat perilaku muncul, pengamat tinggal memberi tanda. Kedua, running record, yaitu mencatat semua perilaku yang terjadi selama observasi berlangsung secara terus-menerus. Yang ketiga, time sampling, yaitu pengamat mencatat perilaku pada waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan. Keempat, event sampling, pengamat fokus pada perilaku tertentu dan setiap kali perilaku itu muncul, langsung dicatat. Dan yang terakhir, anecdotal record, berupa catatan singkat tentang kejadian penting atau perilaku khusus yang dianggap menarik selama observasi. Setiap teknik punya kelebihan masing-masing, dan biasanya dipilih sesuai dengan tujuan observasi yang dilakukan.
Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting adalah objektivitas dan bias dalam observasi. Objektivitas berarti pengamat harus berfokus pada fakta yang benar-benar terlihat, bukan berdasarkan perasaan atau penilaian pribadi. Tapi, dalam kenyataannya, kadang muncul yang disebut bias observasi. Bias ini bisa terjadi karena pengamat punya prasangka tertentu, atau mungkin terlalu cepat menilai berdasarkan pengalaman pribadi. Akibatnya, hasil observasi jadi tidak akurat. Oleh karena itu, seorang pengamat harus selalu berusaha mencatat data apa adanya, menghindari asumsi pribadi, dan tetap berpikir kritis terhadap apa yang dilihat. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa observasi adalah salah satu metode yang penting dalam dunia psikolog, yang mana untuk memahami perilaku manusia secara langsung. Dengan melakukan observasi yang sistematis, objektif, dan terencana, psikolog dapat memperoleh data yang akurat serta bermanfaat untuk berbagai tujuan, baik penelitian, asesmen, atau intervensi. Jadi, observasi bukan sekedar melihat, tetapi juga memahami perilaku manusia secara ilmiah. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga penjelasan saya bisa membantu teman-teman lebih paham tentang konsep dan penerapan observasi dalam psikolog. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pernahkah kamu duduk di kafe atau di taman, lalu tanpa sadar memperhatikan orang-orang di sekitarmu dan mencoba menebak apa yang sedang mereka pikirkan atau rasakan? Kegiatan people watching ini sebenarnya punya kemiripan dengan salah satu metode paling dasar dalam psikologi, yaitu observasi. Tapi, observasi dalam psikologi jauh lebih dalam dari sekadar melihat. Ini adalah seni dan ilmu untuk memahami perilaku manusia secara sistematis. Yuk, kita kupas tuntas apa itu observasi dalam psikologi, kenapa metode ini penting, dan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Secara sederhana, observasi dalam psikologi adalah proses mengamati dan mencatat perilaku individu atau kelompok secara terstruktur. Untuk memahami dinamika psikologis di baliknya, kuncinya bukan cuma melihat, tapi juga menafsirkan maknanya. Misalnya, kalau kita melihat seorang siswa diam di kelas, kita tidak bisa langsung menyimpulkan dia pemalas atau tidak tertarik. Bisa jadi dia sedang fokus berpikir keras, merasa cemas, atau bahkan tidak enak badan. Observasi yang baik akan mempertimbangkan semua konteks ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Tujuannya jelas, mendapatkan data nyata tentang perilaku manusia untuk menggambarkan, menemukan pola, mengevaluasi intervensi, bahkan menjadi dasar untuk teori-teori psikologi baru. Ada berbagai jenis observasi yang digunakan tergantung pada tujuannya. Pertama, berdasarkan keterlibatan pengamat. Ada observasi partisipan, di mana peneliti ikut terjun langsung ke dalam kegiatan yang diamati. Contohnya, seorang peneliti yang ingin tahu dinamika sosial di panti asuhan, ikut tinggal dan beraktivitas bersama anak-anak di sana. Sebaliknya, ada observasi non-partisipan, di mana pengamat hanya melihat dari luar tanpa terlibat. Seperti seorang konselor sekolah yang mengamati interaksi siswa dari balik jendela ruangannya agar perilaku yang muncul lebih natural. Kemudian, berdasarkan cara pelaksanaannya, ada observasi sistematis yang menggunakan pedoman atau checklist untuk mencatat perilaku spesifik. Misalnya menghitung berapa kali seorang anak mengangkat tangan di kelas. Lalu ada observasi non-sistematis yang lebih bebas dan eksploratif. Terakhir, berdasarkan lingkungan, ada observasi naturalistik yang dilakukan di lingkungan alami, seperti mengamati pola bermain anak di taman, dan observasi buatan yang dilakukan di lingkungan terkontrol, seperti laboratorium atau ruang terapi. Lalu, bagaimana proses observasi itu dilakukan? Ada 5 tahapan utama, dimulai dari perencanaan, yaitu menentukan tujuan, siapa yang akan diamati, dan perilaku apa yang menjadi fokus. Kedua, pelaksanaan, di mana pengamat mulai mengamati dengan sikap yang netral dan objektif. Ketiga, adalah pencatatan data. Ini penting sekali. Ada banyak tekniknya, seperti checklist, running records, yang mencatat semua kejadian,
Atau time sampling yang mencatat perilaku dalam interval waktu tertentu, misalnya setiap 5 menit. Keempat, analisis, di mana data yang terkumpul dikelompokkan untuk mencari pola atau makna. Terakhir, interpretasi dan pelaporan, yaitu menyajikan temuan dalam bentuk laporan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Tantangan terbesar dalam observasi adalah menjaga objektivitas dan menghindari bias. Bias itu seperti kacamata yang membuat kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat. Misalnya, ada halo effect, di mana kita menilai seseorang secara keseluruhan hanya dari satu sifat baiknya. Atau expectancy bias, di mana kita cenderung hanya memperhatikan perilaku yang sesuai dengan dugaan awal kita. Untuk mengatasinya, observasi seringkali dilakukan oleh lebih dari satu orang, menggunakan instrumen yang terstandar dan dilakukan berulang kali untuk memastikan hasilnya valid dan bisa diandalkan. Penerapan observasi ini sangat luas. Di sekolah, guru bisa mengamati siswa yang kesulitan bergaul untuk menemukan penyebabnya. Di dunia klinis, psikolog mengamati pasien untuk melihat perkembangan terapi. Di perusahaan, tim HRD mengamati dinamika kerja tim untuk meningkatkan produktivitas. Bahkan dalam situasi darurat, peneliti sosial mengamati bagaimana masyarakat bereaksi untuk merancang respons bencana yang lebih baik. Jadi, observasi adalah jendela untuk melihat dan memahami kompleksitas perilaku manusia secara mendalam dan ilmiah. Nah, itu dia pembahasan singkat kita tentang observasi dalam psikologi. Ternyata, melihat saja tidak cukup kan? Ada proses, teknik dan etika yang harus diperhatikan agar pengamatan kita menjadi data yang bermakna. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu ya. Terima kasih sudah menonton.